Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai persidangan. Persidangan dengan nomor permohonan 272 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan pemohon 272 terlebih dahulu. 2025. Selamat pagi Yang Mulia, kami yang hadir dalam kesepakatan ini, saya sendiri kuasa hukum Raden Viola Reninda, kemudian ada pemohon 1, Serikat Pekerja Kampus yang diwakili oleh Pak Risma Afian Azim, pemohon 2, Pak Isman Yusron, kemudian pemohon 3, Ibu Rizky Alita, dan beberapa anggota Serikat Pekerja Kampus juga bergabung di balkon. Terima kasih Pak. Baik, 24 silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya atas nama Ardin Tahir selaku kuasa pemohon dan hadir pemohon 2 atas nama Reitman Arwan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari DPR silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Selamat pagi. Kenalkan kami dari Badan Keahlian mewakili DPR. Di sini saya sendiri, Timothy Joseph Syakina Glory, bersama rekan saya Virial Nabiha dan Ira. Demikian perkenalan kami Yang Mulia dari DPR. Baik, dari Presiden atau pemerintah. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kuasa Presiden hadir dari 2 kementerian Yang Mulia. Yang pertama dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, hadir Ibu Inneke Indraswati, Kepala Biro Hukum. Kemudian Bapak Kozin Alfani, Kepala Bagian Fasilitasi Advokasi Hukum beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri Syah Mardan, Kasubdit Penyelesaian Sengketa Bidang Kesrasosbud Kumham. Kemudian Purwoko, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya beserta tim. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari KAL silakan, pihak terkait. Assalamualaikum, selamat pagi Yang Mulia. Perkenalkan kami kuasa hukum dari para prinsipal Constitutional Administrative Law Society. Saya sendiri Tarek Muhammad Adi Selvan. Setelah di belakang rekan saya ada Alif Farur Rahman, Nabila Rizkita, Fatimi Hanum, dan Reisa. Terima kasih Yang Mulia. Dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia. Assalamualaikum Yang Mulia. Waalaikumsalam. Saya Arya Danusiri dari Paguyuban Pekerja UI. Dari Serikat Pekerja Universitas Gajah Mada. Selamat pagi Yang Mulia, saya Ade Risma DDS dari Sejagat. Terima kasih. Kemudian dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Hadir online. Mana? Silakan diperkenalkan. Iya, Yang Mulia, saya Yang Mulia menggantikan Mas Herdiansyah, Herdiansyah Devi Adrianti Yang Mulia dari Kaukus Kebebasan Akademik untuk Indonesia. Baik, dari Komunikasi Forum Universitas Dosen Seluruh Indonesia, FKDSI. Oke, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan saya Ahmad Iskandar dari perwakilan Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia. Hadir bersama rekan saya Ibu Widya Arti Anggraini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari pihak terkait Melbourne Bergerak, silakan. Online. Assalamualaikum Yang Mulia. Saya Ucu Martanto, mewakili Melbourne Bergerak sebagai pihak terkait. Baik, dari Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yang Mulia. Saya Habib Abdillah Nurusman dari Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi 45 hadir. Terima kasih. Dari Asosiasi Dosen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Fansrullah Asa, Wakil Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia. Terima kasih. Baik, dari P2G, Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia tidak hadir. Agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini untuk mendengar keterangan saksi dari pemerintah atau dari Presiden. Hadir
RD Dr. Franciscus Saperius Maria Dedai dan Andi Dwi Bayu Bawono SC MSc PhD melalui online. Untuk saksi Franciscus Saperius agama Katolik, silakan maju ke depan. Kemudian yang online Pak Andi Dwi Bayu Bawono agama Islam. Pengucapan sumpah yang Katolik terlebih dahulu akan dibantu Yang Mulia Bapak Daniel. Baik, Baru terima nanti kasih. baru nanti yang online Yang Mulia Pak Arsul. Dipersilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Bapak RD Dr. Franciscus Saperius Maria Dedai, ikuti lafal janji akan saya tuntun sebagai saksi ya. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Pak Andi, sudah ada juru sumpah dan perangkat sumpahnya? Sudah Yang Mulia. Silakan Bapak berdiri, dipandu Yang Mulia Pak Arsul. Pak Andi, suara saya terdengar jelas di tempat Bapak? Ya, terjelas Yang Mulia. Baik, mohon menirukan lafal sumpah yang akan saya tuntunkan. Siap Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Duduk Pak Andi. Yang mau didengar siapa dulu ini dari pemerintah? Melalui online dulu Yang Mulia, Bapak Andi. Pak Andi silakan memberikan keterangan, waktunya 10 menit. Nanti bisa Terima ditambah. kasih. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Bapak dari mana dulu ini? Oh iya, baik. Perkenalkan nama saya Andi Dwi Bayu Bawono. Saya dari Majelis Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selaku Bendahara Majelis Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Izin Yang Mulia, bolehkah kami menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan? Boleh, sudah. Sudah kami siapkan. Oke, sudah silakan dibantu petugas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menjelaskan beberapa permasalahan pegawaian di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di bawah PP Muhammadiyah yang kami ampu, yaitu di Majelis Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi selama ini, untuk saat ini Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah di Indonesia saat ini berjumlah sekitar 165 kampus yang tersebar dari Aceh hingga Papua, yang menjadikan mungkin salah satu jaringan perguruan tinggi swasta terbesar di Indonesia. Nah, profil persebaran PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah di Indonesia, saat ini bentuknya, untuk bentuk PTMA terbanyak adalah universitas, ya, sebanyak 103, kemudian sekolah tinggi ada 31, institut ada 24, politeknik 5, dan akademi 2. Perlu kami jelaskan di sini bahwa latar belakang pendirian mayoritas Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu didirikan atas inisiatif persyarikatan di tingkat bawah, yaitu cabang, daerah, atau wilayah, yang memang bertujuan untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Hanya beberapa kampus saja yang memang ini merupakan bagian dari rencana strategik dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang Mulia dan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan keragaman ukuran dan dampaknya, jadi terkait dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah saat ini dari si jumlah dosen maupun kekuatan pendanaan menjadikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah itu berbeda dari sisi bentuk, besaran, termasuk dari sisi ukuran. Ya. Jadi kalau kita bagi ada PTMA besar, ya, yang memang di sini memiliki sistem kepegawaian yang terstruktur, skala gaji yang jelas dan tunjangan yang lengkap. Ada juga yang PTMA sedang berkembang,
yang sistem kepegawaiannya dalam proses penyesuaian beberapa skema masih fleksibel, dan PTMA kecil yang memang secara pola kepegawaian menyesuaikan kondisi daerah dan kemampuan keuangan kampus, karena beberapa PTMA pada dasarnya juga merupakan ladang pengabdian bagi kader dan juga aktivitas dari para aktivis di Muhammadiyah. Nah, terkait dengan jenis dosen di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, saat ini kita bisa klasifikasi dengan menggunakan model, jadi ada dosen tetap yang berupa dosen persyarikatan atau yayasan, ada juga dosen PNS DPK, ini bagian dari dosen tetap, yang memang itu dari negara, ada dosen emeritus, dan yang berikutnya adalah dosen profesi. Sedangkan kita juga memiliki dosen tidak tetap yang biasanya merupakan dosen dari perguruan tinggi lainnya, dan juga dosen praktisi yang ini juga mendukung program pemerintah terkait dengan bagaimana mengembangkan kekuatan dari praktisi industri menjadi dosen di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah. Berkaitan dengan model pengupahan atau penggajian ya, di dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, ya, kita mengalokasikan ada berbagai, secara umum ya, ini ada berbagai model, ada dengan gaji tetap, ya, biasanya untuk dosen tetap, ya, khususnya untuk dosen perserikatan, emeritus, profesi, ya, ini mayoritas PTMA menggunakan pola seperti ini. Kemudian ada juga yang menggunakan dosen yang dibayar per SKS, ya, dibayarkan untuk dosen tidak tetap, ya, ekuivalen dengan jumlah beban mengajar yang dilakukan. Ada juga yang menggunakan model lamsam, ya, berlaku pada beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang kecil dan sedang berkembang, ya, yang itu memang berdasarkan pada kesepakatan dan kontrak internal di tempat masing-masing. Yang keempat, ada tunjangan dan pendapatan lain, dan ini memang biasanya juga sesuai dengan beberapa perguruan tinggi swasta lain, ya, disesuaikan dengan besaran dan kekuatan masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah sesuai kontrak dan kesepakatan. Struktur dan skala gajian atau upah, ya, jadi bagi dosen dan mungkin beberapa hal ya, yang di mayoritas PTMA mengacu pada jenjang kepangkatan dan tunjangan fungsional sesuai jabatan fungsional dosen, dan ini ditetapkan oleh rektor dengan persetujuan BPH biasanya di Badan Pembina Harian atau mungkin di yayasan ya di perguruan tinggi swasta lain. Dengan memperhatikan memang di sini kinerja dan kemampuan keuangan kampus. Pengecualian memang beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang kecil dan sedang berkembang masih menyesuaikan skala penggajian atau upah dengan kondisi daerah setempat, termasuk upah minimum regional. Beberapa hal yang mungkin mengambil contoh dari beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah besar misalnya, atau beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Jadi rata-rata gaji pokok dosen PTMA memiliki rentang yang berbeda-beda tergantung ukuran kampus. Jadi seperti misalnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai contoh, gaji pokok dosen untuk yang baru masuk adalah 2,7 juta, ya, sekitar itu ya, dengan pendidikan S2 golongan 3B. Ya. Tapi ada juga beberapa untuk PTMA kecil, ya, dia menggunakan basis UMR, ya, yang itu biasanya dihitung dengan take home pay, ya, sebesar nilai upah minimum regional setempat. Ya. Sehingga dari 165 total kampus PTMA itu variasi skala gajinya sangat beragam antar kampus tergantung dari besaran kampusnya. Kemudian bagaimana dengan pendapatan lain? Ya. Jadi di PTMA tadi dinyatakan ada tunjangan dosen, ya. Kalau kita mengambil contoh di UMS, ya, itu ada tunjangan fungsional, ya, dengan rata masing-masing seperti asisten ahli ada 375.000, lektor 700.000, lektor kepala 900 dan sebagainya, ya. Ada tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan transport dan sebagainya, ya. Nggak ada. Kemudian tunjangan struktural diberikan bila dosen tersebut menduduki jabatan struktural tertentu di lingkungan kampus. Beberapa lain tambahan yang didapatkan adalah transport mengajar per SKS. Yang ini juga kalau menggunakan contoh di UMS, ya, misalnya berdasarkan kepangkatan dosen, maka ada besaran transport mengajar dari S2 maupun S3 dengan kepangkatan baik itu asisten ahli, lektor kepala sampai ke guru besar. Selain juga transport, ada insentif juga berbasis kinerja, termasuk insentif publikasi dan biaya publikasi, serta insentif untuk task force atau kepanitiaan. Nah, ketika ditanyakan apakah ada kebijakan pengurangan
atas potongan gaji dan tunjangan. Misalnya kalau dosen tersebut mendapatkan serdos misalnya, secara umum PTMA tidak mengurangi ya, gaji atau upah dosen yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen. Ya. Kemudian bila mana terjadi kesulitan keuangan, biasanya PTMA tidak memotong, tapi menggunakan konsep menunda pembayaran. Ya, misalnya insentif dikurangi, dibayarkan ditunda sebulan 2 bulan hingga kondisi keuangan pulih. Karena memang rata-rata perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang kecil dan mungkin sedang berkembang mengatasnamakan atau menggunakan dasar dari pendapatan dari mahasiswa. Jadi bukan memotong tapi biasanya menunda. Kemudian penghasilan tambahan, jadi mayoritas perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu tidak melarang dosen mencari penghasilan lain di luar PTMA. Beberapa dosen kami juga memiliki pekerjaan sambilan bermacam-macam ya, dari mungkin swasta lain atau yang lainnya. Ya. Kecuali memang ada perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah besar yang melarang dosen tetap menjadi pegawai tetap di institusi lain. Ya. Ada beberapa yang ada double. Gitu. Kemudian bagaimana dengan status dosen dalam penugasan khusus? Bila mana, contoh di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang besar, bila mana menjadi pejabat negara, biasanya dosen tersebut akan diberlakukan status cuti di luar tanggungan. Ya, dan bila mana misalnya menjadi pimpinan perguruan tinggi lain, ya, atas penugasan dari Perserikatan Muhammadiyah, maka kemudian tidak dikenakan pengurangan atau potongan sepanjang tidak mengganggu tugas utama sebagai dosen PTMA. Kemudian ada satu isu yang sering terjadi, misalnya apakah ada subsidi silang antara PTMA. Jadi mengingat perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu memiliki kewenangan desentralisasi penuh dalam pengelolaan keuangan, maka subsidi silang antara PTMA itu tidak atau jarang sekali dilakukan. Adanya memang beberapa adalah bantuan yang dikoordinir oleh Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kami, ya, yang fokusnya biasanya adalah untuk penguatan pembangunan gedung, ajuan pimpinan PTMA atau beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan. Itu ada dari Majelis Diktilitbang. Kemudian bantuan operasional yang misalnya terjadi itu sangat jarang, ya, misalnya untuk beban operasional seperti gaji dan tunjangan itu sangat jarang dilakukan, bila mana ada itu hanya untuk kasus-kasus tertentu. Ya, untuk PTMA tertentu yang misalnya kecil atau memang sedang mengalami kesulitan. Dengan memang mempertimbangkan pola asuh dan kemandirian masing-masing perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Kemudian secara umum untuk pendirian PTMA baru, sudah ada moratorium dari pimpinan pusat Muhammadiyah untuk pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah baru. Dibolehkan hanya jika ya, mampu secara kebutuhan atau memang pendirian tersebut berada di daerah 3T. Jadi bila mana daerah tersebut atau misalnya wilayah tersebut atau cabang tersebut mampu dan itu dibuktikan dengan kemampuan keuangan, boleh. Ya. Atau memang itu terjadi di daerah-daerah 3T. Kenapa 3T itu kita dibolehkan? Karena tujuan utamanya adalah memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau, baik dari sisi biaya maupun lokasi. Dan kemudian karena di PTMA baru biasanya profil dosennya adalah mayoritas adalah kader perserikatan yang memenuhi kriteria dan memiliki dedikasi melayani masyarakat. Jadi memang dosen yang ada di situ biasanya motifnya bukan motif hanya sekedar hubungan industrial semata, tapi adalah karena kader yang juga berfungsi sebagai dosen. Kemudian bila mana kemudian muncul isu terkait apakah ada dampak terkait penyeragaman gaji terhadap keberlangsungan PTMA. Bila tuntutan peningkatan dan penyeragaman gaji dilaksanakan, memang hal ini akan secara real akan menaikkan biaya operasional bagi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Bagi kampus besar, hal ini mungkin tidak begitu masalah. Namun bagi kampus tertentu, di daerah tertentu, termasuk daerah 3T, memang ada dampak yang serius kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Yang pertama memang dampaknya adalah kenaikan UKT mahasiswa dan memang ada kendala untuk menjadi berdampak pada mahasiswa yang putus kuliah. Karena mayoritas pendapatan PT swasta masih berasal dari mahasiswa, maka kenaikan biaya operasional akan mendorong kenaikan dari UKT kampus tersebut. Mengingat mayoritas mahasiswa juga dari masyarakat menengah ke bawah, maka dampaknya adalah mahasiswa tersebut tidak dapat membayar sehingga piutang kampus juga tinggi dan atau bahkan berhenti kuliah. Kemudian risiko yang berikutnya adalah penutupan atau penggabungan kampus. Jika UKT tinggi itu menyebabkan penurunan jumlah mahasiswa, maka kampus dapat ditutup. Ya, dan atau digabung dengan PTMA lain. Kami sudah melaksanakan beberapa penggabungan yang mulia untuk pelaporan. Dari dulu ada 174 kampus, bahkan sempat menjadi 180, sekarang 165 adalah bagian dari pola penggabungan yang dilakukan oleh
sesuai kebijakan dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi beberapa kampus-kampus yang kecil menengah kita gabungkan, beberapa memang akhirnya harus dipindahkan. Karena dipindahkan biasanya adalah ada kehilangan akses pendidikan tinggi murah dan berkualitas bagi masyarakat lokal. Itu yang terjadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Dr. Franciscus di podium. Waktunya sama 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya mewakili kampus di Parende, salah satu pendidikan tinggi keagamaan Katolik yang juga akan berbicara menyinggung juga PTK Katolik lainnya sebanyak 24 lembaga di tanah air. Pendidikan keagamaan Katolik berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang berkontribusi bagi pelayanan gereja sebagai pendidikan moral dan karakter bangsa. Para lulusan ini berkarir sebagai guru agama, konselor pastoral, tenaga pastoral di paroki, serta penyuluh agama. Pendidikan PTK Katolik didirikan oleh keuskupan sebagai representasi gereja lokal dan kongregasi atau biara yang mewakili asosiasi kaum religius Katolik yang biasanya disapa Romo, Suster, Frater, atau Bruder. Kedua lembaga pendiri pendidikan tinggi keagamaan Katolik berperan sebagai institusi keagamaan sekaligus sebagai lembaga dengan misi moral tanpa sumber pendapatan mandiri dan mengandalkan donasi dari masyarakat. Karena itu, sejak awal para pendiri menginvestasikan sejumlah dana untuk pendirian sarana prasarana, juga untuk biaya operasional, bahkan memperbantukan tenaga dosen tanpa bayaran gaji. Mereka hanya diberi uang saku. Sebagai kelompok minoritas, PTK Katolik di Indonesia berjumlah total 24 lembaga dengan mayoritas terdistribusi di wilayah Indonesia Timur, 5 di Papua, 7 di Nusa Tenggara Timur, 1 di Ambon, 2 di Sulawesi, 3 di Jawa, 4 di Kalimantan, dan 2 di Sumatera. Dari total tersebut hanya 1 PTK Katolik yang berstatus negeri, yaitu Stakat Negeri Pontianak, sedangkan 23 lainnya berstatus swasta dan dikelola oleh yayasan masing-masing. Dengan dukungan dari kelompok umat minoritas, PTK Katolik juga mendapati posisi sebagai minoritas ganda, mengingat keberadaannya di tengah popularitas pendidikan tinggi swasta Katolik umum yang lebih diminati. Tingkat minat untuk mendaftar di PTK Katolik cenderung rendah dengan mayoritas mahasiswa berasal dari latar belakang keluarga berstatus ekonomi rendah atau miskin, dari situasi 3T, dan tidak memiliki akses ke perguruan tinggi umum lainnya. Rendahnya angka lamaran kasar mengakibatkan PTK Katolik harus menerapkan berbagai strategi pemasaran, termasuk penurunan biaya kuliah. Rata-rata sumbangan pembiayaan pendidikan atau SPP berkisar antara 1,5 juta hingga 4 juta per semester. Dan mayoritas PTK Katolik mematok SPP antara 2 sampai 3 juta per semester dan dibayar secara menyicil. Tentang status dosen, dari 24 PTK Katolik, dosen terkategori atas pegawai negeri sipil sebanyak 44 orang, dosen tetap dan dosen tidak tetap yayasan sebanyak 324 orang atau 88,04%. Berdasarkan status religius, ini kekhasan gereja Katolik, dalam gereja Katolik terdapat perbedaan antara kelompok awam dan kelompok religius, yaitu kelompok umat yang memilih untuk hidup sesuai dengan nasihat Injil, yaitu hidup miskin, setia, dan selibat, serta terikat pada keuskupan atau kongregasi. Berdasarkan status ini, dosen PTK Katolik dapat dikategorikan sebagai kaum religius yang disapa Romo, Suster, atau Bruder sebanyak 217 atau 58,97%, dan sisanya 151 orang awam atau 41,03%. Semua dosen PTK Katolik mendapat tunjangan, tapi dari persentase 268 dosen, 277 atau 75% sudah menerima tunjangan sertifikasi, dan 91 dosen belum menerima tunjangan sertifikasi tersebut. Sumber pendapatan dan pengupahan. Pendapatan PTK Katolik berasal dari SPP atau sumbangan pembiayaan pendidikan, sumbangan pemerintah berupa bantuan operasional atau bantuan sarana prasarana,
dan profesi dosen, serta sumbangan sukarela daripada donor. Sebagai konsekuensi dari konsistensi internal, rendahnya SPP berdampak pada pembayaran gaji dosen. Mayoritas PTK Katolik mengikuti skema penggajian sesuai dengan tabel gaji pegawai negeri, namun dengan persentase di bawah tabel tersebut. Di Stipar ND menerapkan 75% dari tabel gaji tahun 2024. Dosen menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, kesejahteraan, BPJS Kesehatan, juga tunjangan struktural, jaminan hari tua atau pensiun, dan insentif untuk kegiatan tidak rutin seperti ujian, bimbingan skripsi, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian, meskipun jumlahnya kecil. Dari 24 PTK Katolik, 10 lembaga atau 41,67% memberikan upah take home pay lebih besar dari UMP atau UMR setempat. Sedangkan 14 lembaga memberikan upah di bawah UMR atau UMP setempat. Jika ditambahkan dengan tunjangan sertifikasi dosen, rata-rata pendapatan dosen lebih besar dari UMR atau UMP setempat. Perbedaan pengupahan dosen awam dan dosen religius. Dosen awam mendapatkan hak finansial secara penuh, yaitu gaji pokok dan berbagai tunjangan untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Sedangkan kaum religius karena terikat dengan ikrar atau kaul kemiskinan dan komitmen selibat serta ketaatan, tidak mencari akumulasi kekayaan pribadi. Gaji dari institusi biasanya tidak masuk ke rekening pribadi, melainkan disalurkan langsung ke kas kongregasi atau keuskupan untuk dikelola demi pelayanan gereja. Dengan semua kebutuhan hidup mereka ditanggung oleh komunitas. Namun praktik ini bervariasi di setiap keuskupan, di mana beberapa keuskupan menyerahkan pengelolaan sepenuhnya kepada dosen yang merupakan imam, sementara yang lain memotong sebagian sumbangan bagi pengelolaan personalia keuskupan. Para dosen imam di Stipar ND misalnya memotong 50% dari gajinya untuk disumbangkan kepada keuskupan sebagai biaya operasional bagi personalia. Penutup, PTK Katolik menghadapi dilema. Di satu pihak, lembaga ini berkomitmen untuk memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat dari beragam latar belakang ekonomi, termasuk kelompok menengah ke bawah, agar mereka dapat mengakses pendidikan tinggi yang berkualitas. Di sisi lain, nilai-nilai ajaran sosial gereja dan standar kehidupan yang layak menuntut penghormatan terhadap martabat pekerja dengan menyediakan upah yang layak. Menggaji dosen di batas minimum menciderai standar etis dan tuntutan hidup yang layak. PTK Katolik telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 80-an, dan ribuan lulusan telah berkontribusi dalam mengembangkan iman dan karakter bangsa, berperan sebagai agen perdamaian dan mitra pemerintah dalam moderasi beragama. Mereka tidak hanya mengajarkan dogma, tetapi juga teologi kontekstual, dialog interreligius, dan toleransi. PTK Katolik berfungsi sebagai laboratorium kehidupan yang menghasilkan lulusan yang mampu meredam radikalisme dan memperkuat kerukunan umat beragama di tingkat akar rumput. Selain itu, PTK Katolik juga telah menjadi penyelamat dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak daerah yang tidak mampu merantau ke kota besar. Dalam kondisi yang minim untuk mendidik anak bangsa, sangat tidak adil jika pemerintah mengharapkan PTK Katolik menghasilkan lulusan berkualitas demi daya saing bangsa, tetapi membiarkan para dosennya berjuang sendiri untuk bertahan hidup dengan standar gaji yang rendah. Subsidi pemerintah kepada PTK Katolik bukanlah bentuk privilege, melainkan investasi negara untuk mewujudkan keadilan sosial, mencetak sumber daya manusia yang berintegritas, dan menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pendidikan. Negara yang bermoral adalah negara yang mendukung lembaga-lembaga yang membentuk karakter bangsa. Mahkamah Konstitusi yang mulia sebagai penegak hukum pasti akan mendengarkan keluhan para dosen PTK Katolik, karena Mahkamah Konstitusi pasti berprinsip lex nemini operator iniquum, hukum tidak boleh bekerja dengan memberikan ketidakadilan kepada siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan dari Presiden atau para saksinya? Ada yang mulia. Silakan. Baik, izin yang mulia, ada dua pertanyaan yang ditujukan untuk kedua saksi. Yang pertama adalah pada perguruan tinggi swasta di mana kedua saksi Pak Andi dan Romo Ferry bertugas, apakah gaji yang diterima dosen mengacu pada standar tertentu sebagai rujukan atau berdasarkan kemampuan keuangan? Ini juga karena terkait ada dua perkara yang saat ini disidangkan, yaitu 272 dan perkara 24, di mana perkara 24 berkaitan dengan tunjangan fungsional dosen
yang pada pokoknya di perkara 24 meminta agar tunjangan fungsional dosen adalah setara dengan gaji pokok. Jika terdapat hal demikian, bagaimana konsekuensi kepada dua kampus di mana para saksi ini bertugas? Yang kedua adalah bagaimana organisasi para saksi ketika merekrut dosen-dosen yang untuk penugasan, apakah melalui rekrutmen atau seleksi, dalam hal ini sukarela dan kesepakatan, ataukah ada dosen-dosen yang memang ditunjuk atau ditugaskan oleh yayasan begitu. Mengingat dengan beragamnya kondisi kampus yang di bawah organisasi kedua saksi, bagaimana ketika misalnya ada organisasi yang dari kedua saksi ini ada dosen yang menolak misalnya untuk ditugaskan di kampus tertentu, atau misalnya ada dosen yang hendak berhenti bekerja karena masalah keuangan. Mungkin mohon penjelasan. Terima kasih. Pemohon 272, ada pertanyaan untuk saksi? Ada, Yang Mulia. Baik, pertama untuk saksi Pak Andi Bawono, ada berapa Pak universitas di bawah Muhammadiyah yang telah memenuhi skema pembayaran utamanya gaji pokok sesuai dengan upah minimum di tiap daerahnya? Kemudian apakah ada data tentang rasio antara pendapatan universitas dengan gaji dosennya? Lalu tadi pertanyaannya sama juga seperti dari pemerintah, dari Presiden. Tadi disampaikan bahwa beberapa universitas Muhammadiyah itu besaran gaji yang disampaikan kepada dosen itu berdasarkan kemampuan keuangan gitu. Apa yang jadi dasar rujukan peraturan perundang-undangannya bahwa pemberian gaji itu dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan satu organisasi atau institusi begitu. Lalu kemudian disampaikan juga bahwa karena ada kasus-kasus seperti dosen memperoleh gaji di bawah UMR, jadi mewajarkan kerja sambilan dan juga saya pikir mewajarkan bahwa pemberian upah itu di bawah UMR begitu. Nah, apa dampaknya kepada pendidikan, penelitian dan juga pengembangan di universitas sendiri begitu ketika dosen itu dibiarkan untuk memiliki beberapa pekerjaan dan tidak fokus ke tridharma perguruan tinggi. Pertanyaan untuk Pak Franciscus, kami mau bertanya tentang dosen yang diperbolehkan juga untuk melakukan kerja-kerja lain selain pengajaran di universitas. Apa yang menjadi dampaknya terhadap universitas itu sendiri ketika dosen tidak fokus melaksanakan tridharma perguruan tinggi? Itu dulu Yang Mulia, terima kasih. Baik, 24 silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertanyaannya ditujukan kepada dua saksi sekaligus. Yang pertama adalah di praktek di PTMA maupun di kampus Pak Franciscus tadi, apakah setiap kali publikasi itu kan butuh dana publikasi Pak? Ya, apakah kampus itu mensubsidi atau menanggungnya atau ditanggung oleh sendiri dosennya untuk publikasi? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, terkait dengan rata-rata di kampus Bapak-Bapak, kenaikan jabatan fungsional itu dari dosen pertama kali ke asisten ahli maupun asisten ahli ke lektor itu berapa lama Pak? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, terkait dengan besaran tunjangan fungsional dosen itu, apakah antara dosen pegawai negeri sipil dan dosen tetap itu sama atau berbeda? Demikian Yang Mulia. Dari Majelis Hakim, cukup? Pak Arsul silakan Yang Mulia. Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Andi Dwi Bayu Bawono dan Romo Franciscus Dede atas keterangan sebagai saksi dalam dua permohonan ini. Ini saya ke Pak Andi Dwi Bayu dulu nih Pak ya. Kalau saya lihat tadi di presentasi Bapak kan disebut juga ini ya,
angka 2,7 juta gaji dosen baru UMS ini. Ya. Ini saya mohon klarifikasi Pak, apakah ketika Bapak bicara soal gaji dosen baru ini artinya ini menyangkut gapok atau upah pokok dan tunjangan yang bersifat tetap atau apa Pak? Itu supaya clear. Ya. Demikian juga terkait dengan UMR, karena ini kan yang diujuk itu kan UMR. Kalau kita bicara UMR, mau tidak mau kita juga harus menengok PP pengupahan, ya. PP 36 2021 yang kemudian diubah dengan PP 49 tahun 2025. Nah, di PP pengupahan itu yang 36 tahun 2021, kalau kita bicara upah yang itu kemudian tidak boleh di bawah minimum itu, tidak boleh di bawah UMR, itu kan bisa kemudian bentuknya upah tanpa tunjangan, upah pokok dan tunjangan tetap, upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, dan kemudian upah pokok dan tunjangan tidak tetap. Ada 4 ini. Nah, saya ingin bicara yang ini saja, ketika yang UMR acuan PTMA kecil di samping yang 27 itu. Apakah ini berarti mengacu hanya pada upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap? Atau upah pokoknya saja? Yang mana? Itu loh. Ini mohon diklarifikasi karena ini kan di perkara 272 ini kan yang dimohonkan agar gapoknya ini sama dengan UMR. Ya. Padahal kalau kita baca secara keseluruhan, ya, peraturan ketenagakerjaan ini kan kalau modelnya misalnya ada gaji pokok dan ada tunjangan tetap, yang penting kan gaji pokoknya itu tidak kurang dari 75% karena tunjangan tetapnya kan tidak lebih dari 25%. Nah, ini saya mohon pencerahan. Yang berikutnya Pak, ini saya tertarik juga nih ketika Bapak menjelaskan soal pengecualian itu, ya. Beberapa PTMA kecil dan sedang berkembang masih menyesuaikan skala upah dengan kondisi daerah setempat. Ya, ini kalau yang baru-baru Pak, ya mahasiswanya belum banyak, ya kan, sehingga PTMA lah ataupun perguruan tinggi yang lain ini, tapi dalam hal ini PTMA, ya belum punya kemampuan secara finansial untuk menggaji, ya. Katakanlah dosennya, ini kemudian apa Pak skemanya? Apakah kemudian ini tidak dipotong tapi katakanlah diutang Pak? Nanti kalau sudah mampu dirapel atau seperti apa kira-kira? Itu Pak, ya. Karena ini ada saya lihat ada yang model seperti itu juga. Kalau tadi Roma menyinggung karena memang para dosen itu kan harus mendapatkan pendapatan dan harus digaji yang benar-benar bukan saja manusiawi tapi bisa juga menunjang untuk tujuan pendidikan di perguruan tinggi itu sendiri. Nah, saya mohon yang ini juga diperjelas juga ini ya, dari Romo gitu ya. Kalau terjadi seperti itu apa yang terjadi kemudian? Ya, memang kan kalau tadi disebut di perguruan tinggi di Katolik kan banyak juga kemudian dosennya yang malah menyumbangkan. Itu artinya saya nangkepnya sudah dipenuhi gitu, tapi kemudian disumbangkan kembali. Tapi ada nggak Romo yang kira-kira memang perguruan tinggi itu baru atau berada di daerah tertentu sekali yang tidak memungkinkan ya untuk kemudian katakanlah bahkan memenuhi ya UMR setempat itu. Nah, kalau ada, itu seperti apa kemudian jalan keluar yang dilakukan? Saya kira itu saja yang mulia Pak Ketua, terima kasih. Baik, silakan Pak Andi dijawab. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas pertanyaannya, tapi mungkin karena pertanyaan banyak sekali tadi,
mungkin ada beberapa yang miss, mohon nanti bisa diulangi atau bisa diingatkan. Yang mungkin kami jelaskan pertama adalah dasar gaji ya Bapak Ibu. Jadi yang mulia juga. Jadi kalau kita lihat dari dasar gaji tadi kita ungkapkan mayoritas memang kita menggunakan standar PNS. Jadi nanti kita misalnya ada konsep misalnya baru sekian persen dari PNS, misalnya 80%, 90%. Ya. Nah, ada itu beberapa kampus yang memang secara real kalau tadi menyambung juga kaitan dengan penanya kedua tadi, ya. Jadi kalau dari dasar dosen yang sudah full, kampus yang sudah full ya, dari universitas yang 103 kampus atau universitas itu dan juga dari total kampus 165 itu hanya kurang lebih 85 kampus yang memenuhi total ya untuk memiliki dasar seperti PNS ya, ada gaji pokok, ada tunjangan, ada berbagai macam tadi ya. Itu sisanya memang masih berada pada kondisi di mana menyesuaikan misalnya tadi UMR setempat ya. Ketika ditanya dasarnya apa? Dasarnya kita memang satu kita menggunakan pola penggajian, menggunakan pola pendekatan PNS tadi, yang sebagian lain adalah menggunakan pendekatan UMR ya, upah minimum regional. Sebagai contoh kalau kita melihat kampus Muhammadiyah yang ada di ujung-ujung seperti misalnya di Kalabahi misalnya, STG Kalabahi, kemudian ada di Wakatobi misalnya, di Maumere ya. Itu memang juga menggunakan mekanisme upah minimum regional. Kemudian kalau nyambung dari tadi pertanyaan Majelis Hakim ya yang mulia, jadi apakah misalnya upah atau gaji tersebut sebenarnya adalah gaji pokok saja atau gaji pokok dengan tunjangan sebagainya? Memang juga sama, ini bermacam-macam. Menyambung seperti di UMS ya, yang 2,73 itu adalah hanya gaji pokok saja di luar tunjangan. Ya. Itu seperti UMS. Kalau melihat dari rujukan UMR-nya Sukoharjo atau Solo itu 2,570, sehingga itu di atasnya UMR sebenarnya. Belum ditambah dengan tunjangan yang lain-lain, gitu ya. Jadi itu kaitan dengan seperti di UMS. Tapi di beberapa tempat memang kemudian alokasi UMR itu adalah total pendapatan. Itu hanya untuk kampus yang tadi saya katakan adalah kampus yang tanda kutip itu masih baru atau sedang berkembang atau kecil, ya. Seperti itu. Jadi seperti kampus-kampus di daerah 3T, ya misalnya di Muna Barat itu memang secara real mereka masih menggunakan pendekatan upah minimum regional. Kalau kaitan dengan kemampuan itu kemudian dihubungkan dengan upah minimum regional tersebut. Ya. Jadi misalnya tanda kutip posisinya masih belum ada keuangan, maka kemudian memang diundur atau ditunda pembayarannya. Ada beberapa kampus, memang tidak banyak, tetapi kampus yang kemudian mengatakan kepada dosennya, mohon maaf belum bisa dibayar, sehingga kemudian ditunda misalnya di rapel sebanyak misalnya 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Itulah kemudian mengapa kemudian pola kepegangan ini menjadikan kemudian dari kampus pun memberikan peluang kepada dosen untuk memiliki pekerjaan sampingan yang lain. Kalau dikatakan apakah ini mengganggu, memang ada sedikit yang terganggu. Tetapi kalau kemudian kita hitung dengan mayoritas dosen-dosen tersebut misalnya hanya 12 SKS misal di kampus, maka biasanya 2 hari mereka bisa selesaikan dalam 2 hari untuk mengajar, sisanya mereka memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan di luar. Beberapa memang karena memang secara posisi banyak juga yang karena itu kader, sehingga mereka memang dari awal memang mendharma baktikan dirinya untuk mengurusi kampus, sehingga mereka masih punya usaha ya, dan banyak sekali usahanya. Ada yang mereka memang pengusaha, mereka juga memiliki usaha lain misalnya di bidang kuliner dan sebagainya. Itu yang kemudian menjadikan mereka itu. Pak Andi, saya nyelas sedikit Pak Andi, mohon izin Pak Ketua. Terkait jam kerja bagaimana Pak Andi? Jam kerja dan bagaimana menghitungnya, gitu loh. Baik yang mulia. Jadi sebenarnya jam kerja dosen itu merupakan jam kerja yang sangat fleksibel. Ya, kalau di kampus-kampus kami mayoritas itu tidak mengenakan jam kerja secara umum bahwa harus jam 8 sampai jam 4 di kampus. Enggak, maksud saya jumlah jam kerjanya per minggu. Kan kalau katakanlah saudara-saudara kita pekerja atau buruh itu kan hitungannya kan 40 jam per minggu lah gitu, kira-kira.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Jadi kalau di dosen itu memang tidak ada aturan jam kerja yang fix, kecuali di kampus-kampus besar. Kampus besar memang ada aturan, misalnya dia harus spend 4 jam per hari di kampus. Tapi untuk kampus kecil, yang penting adalah pada saat jam mengajar, mereka ada di kampus. Sedangkan kegiatan tridharma yang lain seperti penelitian, pengabdian masyarakat, justru mereka akan berada di luar kampus. Sehingga memang waktunya sangat fleksibel untuk kaitan dengan jam kerja dosen. Kecuali untuk pimpinan. Pimpinan memang harus berada di tempat. Demikian Yang Mulia, untuk kaitan jam kerja. Lanjut untuk mungkin tambahan terkait dengan perbedaan dosen PNS dan yayasan, kembali karena dari 165 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah itu sangat beragam, demikian juga masalah penggajian. Beberapa kampus justru malah memiliki penggajian di atas dosen PNS. Ya, seperti misalnya di UAD, ya, itu ada di atas PNS 110%. Beberapa kampus yang lain juga secara tunjangannya lebih tinggi daripada PNS. Tapi kampus-kampus yang lain yang memang secara real masih kecil dan tadi juga diungkap oleh Yang Mulia bahwa itu masih baru berdiri, maka biasanya kampus tersebut menggunakan pendekatan UMR sebagai acuan untuk penggajian. Dan memang biasanya itu menggunakan take home pay sebagai acuan untuk UMR. Demikian Yang Mulia untuk tambahan dari jawaban kami. Cukup, Pak Andi, silakan. Tambah sedikit lagi terkait dengan rasio, mungkin nambah sedikit ya, Yang Mulia. Silakan. Terkait dengan rasio pendapatan gaji, ini juga sama kaitan dengan rasio. Jadi karena kampus kami itu sangat beragam, ya. Jadi kami memang memiliki semacam standar untuk kampus-kampus besar. Biasanya untuk gaji itu rasionya di antara 35 sampai 45% dari total pendapatan kampus. Sedangkan untuk beberapa kampus yang lain, untuk kampus kecil itu bahkan sampai 80% itu adalah pendapatan digunakan untuk gaji, untuk penggajian. Sehingga memang sangat mepet untuk biaya operasional yang lain seperti listrik, air dan sebagainya. Itu kaitan dengan masalah rasio pendapatan dan gaji. Demikian, terima kasih. Silakan Romo dijawab yang ditanya ke saksi tadi. Terima kasih Yang Mulia. Saya coba menjawab sejumlah pertanyaan tadi. Pertama, pembayaran gaji untuk para dosen biasanya berdasarkan kemampuan kampus, tidak berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi pada umumnya kampus-kampus karena tidak ada standar penggajian yang tetap di Indonesia, maka mengacu kepada pedoman yang diberikan kepada ASN. Dan kampus-kampus hanya mematok sekian persen dari peraturan pemerintah untuk ASN. Saya beri contoh kampus Tipar ND, misalnya hanya memberikan 75% gaji sesuai dengan tabel untuk ASN tahun 2024. Lalu rekrutmen yang diberikan biasanya ada dilakukan, tetapi kebanyakan hanya untuk formalitas. Karena waktu diadakan rekrutmen hanya sedikit dosen yang melamar misalnya. Karena itu rekrutmen seleksi hanya dibuat secara formalitas untuk mendapatkan tenaga dosen. Bahkan beberapa kampus kami mengalami kesulitan untuk mendapatkan dosen ahli, misalnya saja di bidang konseling pastoral, sulit sekali dosen kampus-kampus di luar Jawa di daerah 3T mendapatkan dosen-dosen tersebut. Lalu tentang dosen yang bekerja di bidang lain untuk nyambi misalnya, memang dampaknya besar bagi lembaga pendidikan. Pertama sekali untuk penurunan mutu akademik karena dosen tidak bisa melakukan PKM dan penelitian secara optimal. Lalu kesulitan dalam mendapatkan tenaga dosen tadi dan berakibat pada regenerasi dosen. Lalu bisa juga fenomena brain drain di wilayah-wilayah pinggiran seperti kampus-kampus di wilayah 3T tadi. Dan kalau ditanyakan soal subsidi, memang yayasan memberikan subsidi bagi publikasi dosen. Di Stipar ND, yayasan memberikan 50% subsidi bagi publikasi dosen. Kalau untuk Scopus, yayasan memberikan subsidi full 100%. Tapi untuk Sinta di dalam negeri hanya 50%. Kenaikan jabatan fungsional dosen dari asisten ahli ke lektor itu sangat variatif, tergantung dari kemampuan dosen untuk mempublikasikan dan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan jabatan fungsional. Tapi rata-rata dipatok minimal maksimal 4 atau 5 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Dalam kenyataannya banyak dosen yang terlambat dalam mengajukan
kenaikan jabatan fungsional. Tentang tunjangan fungsional dosen, kalau dibandingkan dengan PNS, dosen swasta tidak memiliki tunjangan fungsional. Hanya tadi gaji tetap, upah dengan tunjangan tetap, sebagaimana dipaparkan tadi. Dan pertanyaan tadi kalau ditanya soal rasio antara gaji dengan income yang diperoleh oleh yayasan atau kalau oleh lembaga pendidikan tinggi Katolik, hampir seluruh dana yang masuk dihabiskan untuk gaji dan hanya sedikit margin untuk pembiayaan operasional lain termasuk juga untuk saving. Karena itu untuk pengembangan lembaga pendidikan biasanya diharapkan ada donor-donor atau bantuan dari pihak swasta lain. Lalu untuk PTK yang tadi sulit menggaji para dosennya, di Sorong dan di Merauke misalnya, karena UMR-nya 4 juta, gaji dosennya rata-rata di atas 2 jutaan, masih di bawah UMR, maka dosen-dosen yang romo atau pastor hanya diberi uang saku, 1 juta per bulan. Dan uang yang lain dikelola untuk menambah gaji-gaji dosen awam. Dan itu satu bentuk komitmen pengabdian dari para romo untuk menunjang pendidikan tinggi Katolik di daerah-daerah terpencil. Saya sangka ini dulu, terima kasih Yang Mulia. Baik, untuk pemohon 272 ini ada bukti tambahan P33 ya? Betul Yang Mulia. Betul, kemudian dari KALS, bukti tambahan PT 19 sampai dengan PT 25, betul? KALS? Benar Yang Mulia. Kemudian dari Melbourne Bergerak, coba dibuka Zoom-nya. P1 sampai dengan P8, bukti yang diajukan. Mana pihak terkait? Betul ya Pak? Ya Yang Mulia. Mengajukan bukti P1 sampai dengan P8 ya? Ya benar Yang Mulia. Betul. Kemudian dari Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia, PT1 sampai dengan PT4. Betul ya? Betul Yang Mulia. Baik, kami sahkan sudah diverifikasi. Baik, untuk permohonan ini Mahkamah masih akan mendengar beberapa perguruan tinggi, mungkin rektor atau pihak terkait lainnya yang dipandang perlu. Oleh karena itu sidang untuk selanjutnya masih agendanya untuk kepentingan Mahkamah diagendakan di Selasa 21 Juli 2026 pukul 13.30. Pihak-pihak yang pastinya akan kami rapatkan dulu, majelis hakim akan rapatkan untuk diputus pihak yang dimaksud mana saja nanti akan diberitahukan mungkin menjelang persidangan ataukah pada saat persidangan dibuka di 21 Juli 2026. Itu. Terima kasih untuk para saksi Pak Andi Dwi Bayu Bawono dan Dr. Franciscus Sapirius atas keterangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi majelis dalam mempertimbangkan permohonan ini. Terima kasih untuk persidangan hari ini. Untuk semuanya sidang selesai dan ditutup.